Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada berita dari media Malaysia ya, yang ikut nimbrung ya terkait Frigat Merah Putih Indonesia yang diwartakan oleh Defense Security Asia yang menyebutkan perkuat dominasi maritim Indonesia. Frigat Merah Putih mulai diintegrasikan dengan radar AESA ya. Jadi ini usut punya usut. Media Malaysia pun ikut nimbrung, dan bagaimana isi dari pertimbangannya Pak Tokmat ini kira-kira menyebut bagaimana terkait Frigat Merah Putih. Mari kita bahas ya. Jadi diwartakan oleh media Pak Tokmat ya, dalam terobosan transformasional yang mempercepat agenda modernisasi armada Angkatan Laut Indonesia, pekerjaan integrasi telah resmi dimulai untuk memasang radar pengawasan udara dan permukaan aktif Electronic Skenet Array AESA Cheng 350NX band milik Aselsan pada Frigat kelas Merah Putih pertama yang menandai lompatan strategi dalam keseimbangan kekuatan maritim di Asia Tenggara ya. Jadi mereka selalu bilang Angkatan Bersenjata Indonesia akan memainkan peran atau menjaga keseimbangan, itulah kurang lebih nada-nadanya biasanya seperti itu. Dan integrasi bersejarah ini yang terekam dalam gambar-gambar rinci di galangan kapal dan menjadi viral di kalangan pengamat pertahanan menunjukkan adopsi cepat Indonesia terhadap teknologi Angkatan Laut berkemampuan tinggi karena ketegangan maritim di kawasan itu terus meningkat. Nah, usut punya usut, pemasangan radar AESA buatan Aselsan pada Frigat Merah Putih menempatkan kapal ini sebagai salah satu kapal tempur permukaan tercanggih di Asia Tenggara ya. Kata media DSA, Frigat Merah Putih akan menjadi kapal yang tercanggih di Asia Tenggara. Dengan kemampuan memperluas jangkauan kewaspadaan domain maritim jauh melampaui batas perairan teritori dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, integrasi Cheng 350N bukan sekedar pencapaian teknis, tetapi mencerminkan keyakinan baru Jakarta dalam mendiversifikasi kerjasama pertahanan, terutama dengan industri pertahanan Turki yang berkembang pesat. Frigat kelas Merah Putih merupakan komponen inti dari rencana kekuatan pokok minimum MEF jangka panjang negara itu ya, yang mencerminkan tekad strategis Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan maritim di antara jalur laut perairan tersibuk dan paling diperebutkan dunia. Nah, diwartakan radar AESA Cheng 350N menjadi Frigat Merah Putih platform maritim domain di Asia Tenggara. Dengan berat penuh sekitar 6.626 ton dan panjang keseluruhan 140 meter, kelas Frigat ini menawarkan ruang yang cukup untuk pemasangan radar canggih, sistem peluncuran vertikal VLS, rangkaian kendali tempur, serta berbagai sistem pertahanan berlapis yang komprehensif. Bilangnya seperti itu, Bro. Dan disebutkan DSA lebar kapal 19,75 meter menyediakan kapasitas internal yang cukup untuk meningkatkan di masa mendatang, memastikan tetap relevan sejalan dengan perkembangan teknologi Angkatan Laut regional. Varian Indonesia itu dilengkapi dengan muatan senjata berkapasitas tinggi ya, yang berpusat pada sistem tempur peluncur vertikal roket Sun Midlash yang dapat menampung hingga 64 sel rudal untuk Atmaka, Hisar D, dan Siper Blok 1D ya. Menurut media Malaysia ini bisa untuk Siper ya, Siper Blok 1D, padahal setahu admin Hisar ya, malah mereka lebih paham, lebih tahu nih Bren. Dan konfigurasi 64 sel ini menempatkan Merah Putih di kelompok teratas kapal tempur permukaan ASEAN dalam hal daya tembak, fleksibilitas misi. Melengkapi sistem ini ada meriam 57 mm atau 76 mm, sistem pertahanan jarak dekat Gogdenis dan torpedo ringan membentuk kemampuan tempur multidomain yang komprehensif ya. Untuk operasi peperangan bawah permukaan ya, Frigat ini juga dilengkapi dengan sonar lambung Versa Aselsan yang menyediakan kemampuan deteksi jarak jauh terhadap ancaman kapal selam di perairan dangkal atau laut dalam. Untuk fleksibilitas dek penerbangan dan hanggar mendukung
operasi helikopter ASW ya, atau helikopter anti kapal selam berukuran sedang, memperluas kemampuan kapal dalam pengawasan maritim dan operasi anti kapal selam jarak jauh. Sedangkan radar Cheng 350N membentuk jantung ekosistem sensor kapal dengan radar ISA X-band yang menghadapi statis yang mampu memberikan cakupan 360 derajat tanpa gangguan menggunakan 4 panel tetap ya. Dan jangkauan radar ini diwartakan DSA ya, dilengkapi instrumen sejauh 250 km, memungkinkan deteksi akurat rudal yang meluncur di laut, pesawat cepat, kapal permukaan kecil, UAV atau drone, dan ancaman asimetris dalam lingkungan elektronik yang jenuh atau peperangan elektronik yang padat ya. Dibangun menggunakan teknologi semikonduktor GaN, radar ini menawarkan efisiensi energi yang lebih tinggi, kekebalan terhadap gangguan elektronik, dan kinerja operasional yang unggul dalam kondisi laut yang ganas. Dan Aselsan mendeskripsikan dari Cheng sebagai dioptimalkan untuk pengawasan udara dan permukaan jarak menengah hingga jauh, serta penunjuk target yang menyoroti kemampuan pelacakan multibeam dan ECCM yang tangguh. Radar ini dikembangkan melalui pengalaman operasional sistem Cafrat ya, yang ditugaskan pada kapal perusak TF-2000 Turki, tetapi diperkecil untuk memenuhi kebutuhan frigate. Dan desain yang menghadap statis, menghilangkan zona buta, menyediakan kemampuan penting untuk mendeteksi ancaman hipersonik, serangan rudal ya, drone, dan yang terbang rendah. Dan desain hibrida Arrowhead 140 menandai pergeseran Indonesia menuju pengadaan moduler multinasional. Dan usut punya usut, nilai ekspor pertama pertahanan Turki ke Indonesia ini diwartakan oleh media Malaysia telah melampaui lebih dari 2 miliar US dollar atau sekitar 9,5 miliar ringgit ya. Meliputi ada drone, kapal selam, sistem persenjataan sensor, dan teknologi manajemen tempur. Dan PT PAL telah memperoleh manfaat besar dari transfer teknologi, memberdayakan industri lokal dalam integrasi radar ISA dan pemasangan sistem tempur canggih. Seorang pakar pertahanan menyatakan Frigat Merah Putih mencerminkan peralihan Indonesia ke sumber daya hibrida, menggabungkan lambung kapal Inggris dengan avionik Turki untuk menghasilkan platform berkemampuan tinggi dengan biaya terjangkau. Pada pameran IDEF 2025 di Istanbul, pejabat Aselsan menekankan pentingnya ekspor radar tersebut dengan mengatakan Cheng 350N mewakili era baru dalam penginderaan maritim, menawarkan tingkat kesadaran yang setara dengan kapal perusak dalam bentuk yang lebih ringkas ya. Dan Angkatan Laut Indonesia juga menegaskan pentingnya strategi integrasi ini melalui pernyataan, dengan menggabungkan teknologi canggih Turki, kami meningkatkan kemampuan laut dalam sekaligus mengembangkan kapasitas industri lokal ya. Negara-negara kawasan seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina mencermati perkembangan Merah Putih sebagai model modernisasi yang hemat biaya. Seperti itu, Bren. Nah, Bren, itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut diwartakan media Malaysia lewat Defense Security Asia, bahwasannya pemasangan radar ISA dari Turki menunjukkan kemampuan luar biasa ya dari Indonesia. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar.